Salam damai, salam sukacita. Saya bangga menjadi orang Dayak. Saya bangga menjadi orang Kalimantan. Dan saya bangga menjadi orang Indonesia. NKRI harga mati. Ciri khas orang Dayak ketika mau bertempur melawan musuh ataupun berperang melawan musuh, memakai seragam merah. Merah melambangkan satu keberanian, satu semangat yang berapi-api, dan pantang menyerah, bahkan siap untuk mati. Selanjutnya adalah mandau. Mandau merupakan alat perang tradisional, tetapi mandau merupakan senjata yang sangat ampuh, bahkan mematikan. Selanjutnya, bagi suku Dayak adalah sumpit. Sumpit merupakan alat perang yang sangat sederhana, tetapi sumpit merupakan alat yang sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Perang selanjutnya bagi suku Dayak ketika menghadapi musuh adalah tombak. Tombak ini merupakan alat yang begitu sederhana, yang mungkin tidak dikenal oleh negara-negara maju, oleh negara-negara berkembang, oleh negara-negara besar. Tetapi tahukah Anda, tombak merupakan senjata perang yang begitu berbahaya dan begitu mematikan. Negara-negara besar, negara-negara maju mungkin tidak mengenal senjata yang satu ini. Senjata yang satu ini hanya didapatkan di Indonesia, khususnya di tanah Kalimantan, di suku Dayak, yaitu senapang lantak. Senapang lantak yang begitu sederhana, tetapi tahukah Anda senapang lantak begitu dan begitu mematikan? Hati-hati dengan senapang lantak yang tidak kalah menakutkan dan mengerikan bagi suku Dayak adalah tradisi Nariu atau budaya Nariu. Tradisi ini dilaksanakan dan dilakukan sebelum bertempur dan sebelum berperang melawan musuh, dengan tujuan untuk meminta kekuatan, meminta semangat, meminta keberanian kepada arwah-arwah leluhur dan kepada Tuhan atau Jubata. Dan ketika sudah bertempur melawan musuh, maka orang-orang Dayak tidak takut kehilangan nyawa dan tidak takut mati. Yang dilakukan oleh orang Dayak atau suku Dayak ketika mereka mau bertempur dan mau menghadapi musuh, ada hal-hal yang mereka lakukan, ada hal-hal yang mereka persiapkan sehingga mereka bisa melawan dan membendung serangan-serangan musuh. Demikian juga setiap kekristenan kita, demikian juga setiap kita orang-orang percaya, sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 6
ayat yang ke-13 ini, itulah lawan-lawan kita. Itulah perjuangan-perjuangan kita yang harus kita lawan. Dengan peralatan, dengan perlengkapan yang semaksimal mungkin. Sebagaimana yang ditegaskan, yang dipesankan, yang diberitakan oleh firman Tuhan ini. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih dimanapun kita berada, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan-perlengkapan rohani apa saja yang harus kita siapkan, yang harus kita kenal, yang harus kita pakai. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa-Nya. Itu bagian yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap kita, orang-orang percaya, oleh setiap kita, pengikut-pengikut Tuhan, oleh setiap kita, umat-umat Kristen dimanapun kita berada. Kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa-Nya. Bagian yang kedua, berdirilah tegak. Itu bagian yang kedua. Dengan berdiri tegak, kita bisa menggentarkan musuh. Dengan berdiri tegak, kita bisa membuat musuh menjadi takut. Dan dengan berdiri tegak, kita bisa meyakinkan kepada musuh bahwa kita adalah orang-orang hebat. Dan kita adalah orang-orang yang kuat. Nah, bagian yang ketiga, saudaraku, berikat pinggang kebenaran. Itu bagian yang ketiga. Melakukan yang benar. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Melakukan apa yang berkehendak di hadapan Tuhan. Berikat pinggang kebenaran. Yang keempat, berbaju cirah keadilan. Yang kelima, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Yang keenam, pergunakanlah perisai iman. Yang ketujuh, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Sebagaimana pemazmur katakan, merenungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dan ada satu pujian berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Karena lawan kita sekali lagi bukan melawan darah dan daging, tetapi yang menjadi lawan kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kita kuat di dalam kuasa-Nya. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang menang di dalam Tuhan.